Koran borgol nggak bisa lepas dari tangan. Nggak tahu nih dapat mainan dari mana ini. Irfan Kurniawan, mahasiswa di Kota Metro Lampung ini harus menahan rasa sakit karena pergelangan tangannya yang terborgol. Karena tidak bisa terbuka dan panik, Irfan akhirnya mendatangi kantor pemadam kebakaran Kota Metro. Borgolnya sudah berkarat ya. Petugas awalnya menggunakan gerinda kecil untuk memotong borgol tersebut. Namun karena korban kesakitan lantaran pergelangan tangannya terluka, petugas damkar akhirnya mengakali kunci borgol yang akhirnya bisa terbuka dalam waktu 15 menit. Bermain borgol dengan kawannya, kemudian tidak bisa dilepas, dan karena panik kawannya ke posko damkar untuk membawa kawannya untuk melepaskan borgol tersebut. Jadi borgol itu terpaksa kami potong dengan alat kami dan memakan waktu sekitar 15 menit. Setelah terbebas dari borgol yang menjepit tangannya, Irfan berterima kasih pada petugas damkar yang telah membantu dirinya. Kejadian ini menjadi contoh agar tidak bercanda menggunakan peralatan yang hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Bahwa ada yang bawa KTP nggak? Ada. Rati Reynada, warga Kelurahan Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi ini hanya bisa terbaring lemah di kasur lantai rumahnya. Ibu muda berusia 30 tahun ini mengalami lumpuh total pasca operasi sesar 9 bulan yang lalu. Operasi kelahiran anak keempatnya ini dilakukan di RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid, Bekasi. Diduga saat operasi Ratih disuntik oleh obat bius kadaluarsa dan tidak bekerja maksimal. Sehingga saat dilakukan pembedahan Ratih histeris, merasakan sakit yang luar biasa. Dikira saya, dokternya datang ke saya megang perut ditanya, udah berasa belum, apa masih gimana gitu kan. Ini enggak, taunya mandi belum. Dokternya buka sarung tangan, dia duduk ke bangku yang pojok lah gitu. Dia ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsa nih. Pasca operasi sesar, kondisi Ratih semakin lemah. Diagnosa dokter yang menangani juga berubah-ubah dan tidak jelas. Terkait dugaan malpraktik, pihak RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid Bekasi membantah kelumpuhan akibat obat bius kadaluarsa, namun diakibatkan oleh penyakit TB tulang belakang yang parah. Dari saraf konsul ke bagian paru-paru, dari paru-paru terus kembali sama saraf ada MRI, keluar hasil ternyata banyak TBC di tulang belakang. Selain mengalami kelumpuhan, Ratih kini harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi lantaran ia tidak bisa lagi bekerja dan ditinggalkan oleh suaminya. Untuk menghidupi keempat anaknya, Ratih terpaksa bergantung kepada orang tuanya yang bekerja sebagai ojek pangkalan. Sementara Pemkot Bekasi menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan malpraktik ini. Petugas Lapas Kelas 2A Kerawang kembali menemukan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas yang dibawa oleh salah satu pengunjung dengan menyembunyikan narkoba tersebut ke dalam makanan. Saat diperiksa, benar saja di dalam makanan tersebut terdapat batang berwarna hitam yang menyerupai rempah-rempah. Dinilai bentuknya janggal, petugas memeriksa lebih lanjut dan ternyata sebuah sedotan yang berisikan narkoba yang dikemas rapi dalam berbagai bentuk. Barang terlarang tersebut rencananya akan diberikan kepada seorang yang ada di dalam lapas. Selain itu, petugas juga menemukan 4 plastik serbuk kristal putih, 2 plastik serbuk diduga ekstasi, serta 18 butir pil ekstasi. Yang saat ini modusnya dimasukin dalam gulai ayam. Jadi tulangnya dicabut, kemudian dimasukin ke dalam sela-sela tulang, kemudian ditempelkan lagi dengan daging ayam itu sendiri. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, Lapas Kelas 2A Kerawang akan memperkuat sistem deteksi dini, pengawasan berlapis, serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum. Dari Kerawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD, sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Hanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami lakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami, videonya nanti rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak. Gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Haji Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Dan itu daftarnya jalur apa Pak? Jalur... Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.